Shalom, hak menjawab dari channel Bom Bom. Ya, Bom Bom yang katanya seorang pengajar, tetapi ayat Alkitab dikutak-katik katok dengan seenak udelnya hanya untuk demi kontennya, dia tidak mau membaca Alkitab sesuai dengan narasi Alkitab, tetapi dia mengambil, mencomot ayat, dia bawakan, dia kutak-katik katok Alkitab, ayat Alkitab dengan seenak udelnya demi kepentingan dia pribadi. Nggak percaya? Kita dengarkan baik-baik. Kisah Para Rasul 6. Kisah Para Rasul 6 ayat 1. Ketika jumlah murid-murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dan pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Perhatikan, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Berarti ada jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, kalau sini memilih Mikana, memilih Amin Wijaya, memilih Malkil, ya, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Paham? Kalau orang mau mengajar, dia harus disetujui oleh jemaat-jemaat, disetujui oleh pendeta. Tidak bisa sembarang. Kalian siapa? Lu itu juga siapa, Bom Bom? Lu itu udah bodoh. Mohon maaf, Anda itu bodoh, tapi sok pinter dan bebal. Bawakan konten Amin Wijaya, Mikana melakukan pengajaran. Kalau Malikil oke, banyak kontennya melakukan pengajaran. Tapi Amin Wijaya, coba lu bawakan konten-konten gue yang melakukan pengajaran. Gue di Mikana hanya membantu dia untuk menjawab seputar Alkitab dari pertanyaan-pertanyaan yang kebanyakan dari saudara Muslim. Lu kok bodoh lu pelihara? Lu pakai ayat Kisah Para Rasul 6, lu perkosa dengan seenaknya, lu ganti di situ nama-namanya, dan Mikana lu ganti namanya dengan Mikanul. Inikah kualitas orang yang disebut katanya pendeta pengajar? Nama orang aja lu plesetkan menjadi Mikanul. Inikah contoh yang lu perlihatkan kepada publik sebagai seorang pengajar? Inikah kualitas dari seorang pengajar yang bernama Bom Bom? Ayat kau plesetkan. Ayat tertulisnya untuk apa tau gak? 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin, Bom Bom. Untuk melayani orang miskin. Untuk apa? Supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Kalian lihat Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Nih, ya, kedua, berhubung dengan ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara pilih 7 orang baik untuk roh dan hikmat, kami mengangkat mereka supaya tugas itu. Melayani apa? Melayani meja. Untuk pelayanan apa lagi? Mereka dihadap para rasul, untuk rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Untuk pelayanan apa lagi? Dalam doa dan pelayanan firman, menyampaikan firman, bukan melakukan pengajaran, doktrin.
Kalian cek ya Kisah Para Rasul 6. Kalian cek yang nonton. Anda memelesetkan ayat Alkitab dengan seenak udel Anda. Anda memelesetkan nama Mikana dengan Mikanul. Inikah kualitas Anda yang ngaku-ngaku sebagai pengajar yang diutus apa bla bla bla? Inikah dengan memperkosa ayat Alkitab dengan seenak udelmu, mengutak-ngatik ayat Alkitab? Nggak ada di sini untuk pengajaran doktrin. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Orang miskin, apakah orang miskin perlu pengajaran doktrin Tritunggal? Apakah orang miskin perlu pengajaran doktrin daripada oneness? Kehidupan mereka jauh lebih penting diperhatikan. Bukan doktrin. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Firman Allah semakin tersebar, jumlah murid di Yerusalem semakin banyak. Untuk memberitakan firman, menginjil, bukan mengajar doktrin. Katanya Anda pintar, bom-bom. Ternyata Anda itu bodoh. Jangan mengutak-ngatik ayat Alkitab dengan seenak udelmu. Demi keuntungan pribadi kontenmu, demi cuan. Yang melakukan untuk menghasilkan cuan bukan saya. Saya tidak pernah live setiap harinya, belum tentu. Dan tidak pernah ada di Mikana setiap harinya. No, perhatikan konten-konten Mikana. Dan Mikana pun tidak seperti Anda 5 jam, 10 jam yang saya setiap hari hanya membuat konten. Mikana juga ada punya suami, suaminya bekerja, saya punya usaha. Saya tidak mengharapkan ataupun mencari penghasilan cuan dari konten. Tetapi bom-bom, saya mau nanya, ya. Apakah Anda mencari cuan, mencari kehidupan sehari-hari itu hanya dari konten, bom-bom? Anda 5 jam, 10 jam, 12 jam sehari. Kalau Anda punya kerjaan, bagaimana Anda mengatur waktu untuk pekerjaan Anda? Atau memang hidup Anda fokuskan untuk membuat konten demi menghasilkan cuan? Jangan Anda tuduh ke Mikana, ke gue, tapi lu sendiri yang melakukannya. Ingat, iblis itu raja pendusta. Iblis itu pemfitnah dari sedia kala. Saya bongkar karena kamu yang mulai, bom-bom. Ingat. Oke? Ya teman-teman. Ingat, akhir zaman banyak pengajar-pengajar sesat yang mereka mengajar hanya demi kepentingan perut, memutarbalikkan semua. Kerjanya itu berdusta dan memfitnah. Bagaimana mungkin seorang yang mulutnya penuh dengan dusta, mulutnya penuh dengan fitnah, Anda dapat percaya sebagai seorang pengajar? Thank you for watching. God bless Indonesia.